Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Andika Pratama. Saya berasal dari animasi 1B dengan NIM 2411162007. Baiklah, di sini saya akan menganalisis satu film animasi yaitu Doraemon. Film Doraemon memiliki beberapa prinsip dan adegan. Yang pertama yaitu ada prinsip squash and stretch. Prinsip squash and stretch adalah teknik animasi yang digunakan untuk memberikan efek gerakan yang lebih dinamis dan alami dengan cara memperbesar atau memipihkan karakter atau objek saat bergerak dari film Doraemon. Beberapa adegan dari film Doraemon, yang pertama yaitu saat Doraemon melompat atau terjatuh. Ketika Doraemon melompat atau terjatuh ke tanah, tubuhnya akan sedikit memipih atau squash yang menyentuh permukaan. Kemudian tubuhnya akan memanjang atau stretch saat dia melompat atau bergerak ke atas. Efek ini memberikan kesan gerakan yang lebih fluid dan ekspresif. Yang kedua yaitu ada ekspresi wajah Doraemon. Pada momen lucu, wajah Doraemon seringkali mengalami squash and stretch. Misalnya jika Doraemon terkejut atau cemas, mata dan mulutnya bisa membesar atau stretch atau menyusut squash untuk menggambarkan emosi yang kuat. Yang ketiga yaitu ada gerakan cepat atau tumbukan. Ketika Doraemon atau karakter lain bergerak cepat atau mengalami tumbukan, tubuh mereka bisa diperlihatkan memanjang atau stretch yang bergerak dan kemudian memipih squash setelah mereka berhenti atau terhenti oleh suatu hal. Yang kedua yaitu ada prinsip dari film Doraemon, yaitu prinsip anticipation. Adalah teknik animasi di mana karakter atau objek menunjukkan tanda atau gerakan persiapan sebelum melakukan aksi utama untuk memberikan petunjuk kepada penonton tentang apa yang terjadi dalam film Doraemon. Beberapa adegan saat Doraemon menyiapkan gadget. Ketika Doraemon mengeluarkan salah satu alat canggih dari kantong ajaibnya, seringkali ada momen di mana Doraemon melakukan gerakan persiapan terlebih dahulu. Misalnya, sebelum menggunakan alat yang sangat besar atau rumit, Doraemon mungkin terlebih dahulu memposisikan tubuhnya atau menyusun alat tersebut. Ini memberikan penonton waktu untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang kedua yaitu ada adegan saat Nobita melompat atau tertabrak. Dalam beberapa adegan, misalnya saat Nobita akan melompat atau berlari, ada momen persiapan sebelum aksinya, seperti menarik tubuh ke belakang atau mengayunkan tangan. Ini adalah bentuk anticipation, memberikan penonton petunjuk bahwa gerakan besar akan segera terjadi. Yang ketiga yaitu ada reaksi Nobita terhadap situasi. Dalam banyak adegan komedi, terutama ketika Nobita sedang ketakutan akan menghadapi masalah, dia seringkali memberikan ekspresi atau gerakan persiapan. Misalnya, ketika Nobita takut akan dihukum atau takut sesuatu yang akan terjadi, dia bisa menarik tubuhnya ke belakang atau berdiri dengan canggung, memberi petunjuk visual kepada penonton bahwa sesuatu yang lucu atau dramatis yang akan segera terjadi. Habis sudah. Tidak ada harapan lagi. Semuanya sudah berakhir. Kau tidak tanya kenapa berakhir, Doraemon? Memangnya kamu tidak mau tahu apa yang terjadi? Biasa saja. Kamu tidak penasaran? Tidak. Ini masalah serius. Besok itu aku ada ulangan aritmatika, Doraemon. Tapi sampai ulangan yang terakhir aku dapat nilai 0. Kamu dengar, Nobita? Setelah ini kalau dapat 0 lagi, kembali saja ke taman kanak-kanak. Jadi begitu ceritanya. Masuk yang ketiga dari prinsip film Doraemon yaitu ada prinsip solid drawing. Dalam animasi, merujuk pada pentingnya menggambar karakter atau objek dengan volume, kedalaman, dan proporsi yang realistis sehingga menciptakan kesan bahwa karakter tersebut memiliki keberadaan fisik yang nyata dalam ruang. Ada beberapa contoh
adegan dari filem Doraemon yang memakai prinsip salat drawing, yaitu yang pertama ada Doraemon sendiri meskipun bentuknya sederhana dan lucu, digambarkan dengan perhatian pada volume tubuhnya, terutama saat dia bergerak atau berinteraksi dengan objek. Misalnya ketika Doraemon berlari atau terjatuh, proporsi tubuhnya dipertahankan dengan konsistensi dan perspektif, dan volume tubuhnya tampak solid meskipun dia karakternya kartun. Yang kedua yaitu ada pencahayaan dan bayangan pada karakter. Dalam beberapa adegan pencahayaan yang tepat digunakan untuk memberi kesan dimensi dan volume pada karakter. Misalnya saat Doraemon atau Nobita berada dalam pencahayaan yang dramatis, bayangan pada tubuh mereka menciptakan efek 3 dimensi yang memberikan kesan bahwa mereka benar-benar ada di dunia fisik. Yang ketiga yaitu ada adegan aksi atau interaksi fisik. Ketika Doraemon atau karakter lainnya berinteraksi dengan objek atau alat, misalnya ketika Doraemon mengendorkan gadget dari kantong ajaibnya, animasi memberikan perhatian pada bagaimana tangan atau tubuh mereka memanipulasi objek tersebut, memperlihatkan kedalaman dan masa. Ini memastikan bahwa setiap gerakan terasa berat dan konsisten secara visual. Keempat, ada prinsip dari filem Doraemon yaitu timing. Prinsip timing dalam animasi merujuk pada pengaturan durasi dan kecepatan pergerakan untuk menciptakan perasaan natural, realistis atau humoris dalam aksi. Dengan mengatur waktu gerakan karakter, animator bisa menciptakan efek dramatis, komedi atau intensitas dalam adegan. Beberapa berikut ada adegan dari Doraemon. Yang pertama itu adegan komedi dengan Nobita. Salah satu contoh yang paling sering terlihat pada saat Nobita melakukan sesuatu yang canggung atau melawan hukum fisika, seperti terjatuh atau tersandung. Misalnya, dalam sebuah adegan Nobita mungkin akan terjatuh dengan cara yang sangat berlebihan setelah dia melakukan gerakan yang agak lambat dan kikuk. Timing dalam gerakan jatuhnya memberikan kesan komedi di mana jatuhnya terasa sangat lama dan dramatis. Seringkali diikuti dengan reaksi lucu setelahnya, seperti dia terbaring dengan mata berputar. Yang kedua yaitu ada adegan Doraemon menggunakan gadget. Ketika Doraemon menggunakan gadget futuristik dari kantong ajaibnya, timing sangat penting untuk menunjukkan beberapa cepat atau lambat alat itu bekerja. Misalnya saat Doraemon menarik gadget besar atau aneh, ada momen ketegangan ketika ia mempersiapkan alat itu, dan kemudian alat tersebut berfungsi dengan cara yang bisa sangat cepat atau kadang efek yang berlebihan. Perbedaan kecepatan ini menciptakan kontras yang menarik dan menghibur. Yang ketiga yaitu ada adegan Nobita dikejar atau kejadian kejar mengejar. Dalam banyak adegan, terutama yang melibatkan Nobita dikejar oleh teman-temannya atau makhluk lain, timing pergerakan menjadi kunci kecepatan aksi dan reaksi, seperti langkah kaki yang cepat, lari atau terjatuh. Dipilih dengan cermat agar penonton merasa terlibat dalam ketegangan atau humor adegan tersebut. Cuma sekian yang dapat saya sampaikan dari analisis satu filem yaitu dari Doraemon, dan menjelaskan beberapa prinsip dan juga menceritakan beberapa adegan dalam prinsip-prinsip tersebut. Saya Ridho Andika Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.